Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Di pembelajaran kali ini, di hari keempat, setelah 3 hari kalian berkenalan dengan Bu Dita. Di hari ini kita belajar tentang pendalaman materi minggu pertama, yaitu tentang tema 1, subtema 1 di pembelajaran 1 dan 2, yaitu organ gerak hewan. Oke. Di pembelajaran kali ini kita belajar tentang IPA. Menurut kalian, apa saja alat gerak yang kalian miliki? Pasti jawabannya kaki dan juga tangan. Apa manfaat alat gerak tersebut? Alat gerak tersebut pasti digunakan untuk bergerak, berjalan, makan, memegang, menendang, melempar, bersalaman dengan orang, dan juga lain-lainnya. Namun, bagaimana jika makhluk hidup tersebut tidak mempunyai alat gerak? Maka yang terjadi adalah mereka tidak dapat melakukan aktivitas ataupun berpindah tempat. Organ gerak hewan yang telah kalian ketahui tadi fungsinya otomatis bermacam-macam. Nah, di alat gerak yang terdapat pada hewan dan manusia itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif yang kita miliki adalah otot. Kenapa disebut sebagai alat gerak aktif? Karena dia yang dapat menggerakkan semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, contohnya yaitu tulang. Sedangkan tulang sendiri disebut sebagai alat gerak pasif. Mengapa disebut demikian? Karena tulang tidak dapat melakukan gerakan tanpa adanya gerakan dari otot. Tahukah kalian kelompok hewan yang terdapat di lingkungan kalian? Hewan-hewan tersebut dikelompokkan oleh Bu Dita ada 5, yaitu yang pertama adalah kelompok ikan, kedua kelompok hewan amfibi, yaitu hewan yang berada tinggalnya di air dan juga di darat. Kemudian ada kelompok hewan reptil, kelompok hewan melata, yang keempat adalah kelompok hewan burung. Macam-macam hewan burung ada jenisnya. Dan yang kelima adalah hewan mamalia. Jangan lupa untuk selalu baca buku agar kalian lebih memahami rangkuman dari Bu Guru, oke? Berikut ini ada alat gerak hewan dan juga fungsinya. Ada bermacam-macam kelompok hewan yang telah disebutkan tadi yang memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Nah, di setiap alat gerak yang dimiliki oleh hewan tersebut rata-rata memiliki fungsi yang hampir sama, hanya saja ikan yang memiliki alat gerak sirip dan ekor memiliki fungsi yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu berenang. Oke, jangan lupa untuk disalin ke dalam buku paket kalian pada halaman 13 agar kalian lebih memahami materi yang telah Bu Guru berikan. Selanjutnya, kita belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang pengertian dari ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok itu merupakan inti atau dasar dari suatu teks yang bisa kita sebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Mengapa disebut sebagai demikian? Karena di sini ide pokok itu berisi gagasan dasar dari penulis. Jadi, itu yang disebut sebagai ide pokok. Untuk memudahkan menulis sebuah paragraf, kita bisa
membuat sebuah skema. Skema yang biasa kalian lihat itu kalian jumpai pada silsilah keluarga. Ada cabang-cabangnya, yang di atas cabangnya 1, nanti akan di cabang-cabang 3, misalnya seperti itu. Nah, ada contoh skema di halaman 9 pada buku kalian ya. Untuk menentukan ide pokok tersebut, kalian pasti harus yang pertama membaca dengan seksama dan kedua mencari kalimat utama. Kalimat utama tersebut dapat dijumpai di ataupun akhir. Anak-anak, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul tentang gurita. Kalian baca, setelah itu di sini Bu Guru menjelaskan di awal kalimat terdapat kalimat utama. Kalimat utama tersebut berisi sebuah ide pokok. Ide pokoknya, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, setelah terdapat kalimat utama, di bagian akhir sendiri ada yang namanya kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Setelah kalian baca bacaan yang tadi tentang gurita, kalian pasti sudah mulai paham apa itu yang dimaksud dengan kalimat utama. Di sini, untuk menentukan ide pokok dalam kalimat utama, itu bisa terdapat di awal, akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Oleh karena itu, kita harus sudah paham apa itu kalimat utama. Karena di dalam kalimat utama terdapat ide pokok dari tulisan yang dimaksud. Untuk membuat gambar cerita yang menarik dan juga bagus, pastilah terdapat langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, membuat sebuah ide atau gagasan pokok yang tadi sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua adalah membuat sketsa. Jadi setelah kalian membuat sebuah ide pokok atau gagasan sehingga membuat sebuah cerita, akhirnya kalian membuat sebuah sketsa. Sketsa tersebut adalah gambar-gambar yang mewakili sebuah cerita kalian sehingga nanti pembaca dapat memahami bacaan kalian dengan baik. Oke anak-anak, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini di materi minggu yang pertama. Setelah kalian membaca buku, memahami rangkuman materi yang diberikan Bu Guru, sekarang giliran kalian untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan Bu Guru ya. Semangat terus anak-anak hebatku, jangan pernah menyerah meskipun keadaan masih seperti ini, tapi tetap kalian harus menjadi anak yang hebat untuk orang tua kalian. Oke, semangat!